awalnya saling berjabat tangan. Kemudian Nasaruddin Umar lebih dahulu mencium kening Paus Fransiskus yang saat itu tengah menyapa masyarakat. Tak lama setelah momen haru itu, Paus Fransiskus membalas dengan mencium punggung tangan Nasaruddin Umar hingga 2 kali. Bahkan Paus sempat menempelkan tangan Nasaruddin ke pipinya. Dari situ Paus Ibni wal Rohil Kudus ilahu wahid, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Teman-teman sekalian, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Alfian yang geram bahkan benci dengan Paus Fransiskus dan menuduh bahwa ini akan melakukan gerakan kristenisasi dan pemurtadan besar-besaran terhadap umat Islam. Jadi memberikan framing-framing, bahkan mencoba memprovokasi daripada umat Islam agar kemudian mereka tidak senang dengan kedatangan Paus Fransiskus. Bahkan tidak segan-segan meminta pemerintah ya untuk menyuruh pulang gitu loh Paus ini. Pulang saja, dideportasi gitu ya oleh pemerintah begitu. Jadi secepatnya katanya. Karena Paus Fransiskus ini tidak membawa kedamaian, justru kerusuhan, membawa pertentangan. Tapi sebenarnya itu pertentangan itu terjadi pada jiwanya Bung Alfian ya. Ustadz Alfian sendiri yang gemetar jiwanya karena kebencian, karena ketidaksukaan terhadap Paus Fransiskus. Jadi kenyataan seperti itu ya. Dan beberapa kemarin ya, ada tim lagi kemarin yang keberatan karena misa yang dipimpin oleh Paus Fransiskus itu ditampilkan ke semua televisi di Indonesia. Oh, mereka tidak senang, mereka ya kejang-kejang di situ. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Alfian berikut ini, dan nanti kita akan lihat bagaimana kemudian ulama besar ya atau imam masjid Istiqlal ya itu justru akrab dan begitu saling mengasihi dengan Paus Fransiskus. Oleh karenanya kita simak dulu omelan ya, sakit hati daripada Ustadz Alfian berikut ini. Paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam. Bersikap dong, menyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja, tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja. Jangan mengganggu orang lain. Menganggap mereka sama juga, mereka menganggap azan itu berisik, azan itu akan mengganggu mereka. Terus terang saja, kurang ajar lu kampung orang ya, nggak tahu diri kan gitu. Sekali lagi, untuk Paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam. Oke, teman-teman sekalian, itulah pernyataan daripada si Ustadz Alfian yang ya sebenarnya botol ya. Jadi kenapa? Karena ini begitu lancangnya untuk mengucapkan kurang ajar, tidak tahu diri Paus Fransiskus. Ini sebenarnya memicu persoalan begitu loh. Ini Paus Fransiskus ini adalah pemimpin terbesar umat Katolik di seluruh dunia. Lalu Anda ngomong semacam, Anda ngomong kepada anak kecil, orang yang tak, aduh, Anda kurang ajar Pak, gitu, ya. Ini negara bukan milik Anda, sampai Anda harusnya diblok, diusir. Nah, Anda siapa? Apakah Anda lebih besar daripada imam masjid, ya, di Istiqlal ini, ya kan? Sedangkan dia saja justru menyambut dengan baik, iya kan? Ada kasih, ada kebersamaan. Ya, nampaknya Ustadz Alfian ini tidak suka kebersamaan, tidak suka kebinekaan tunggal ika. Jangan-jangan Anda ini adalah
ya pendukung khilafah, ya kan, yang membenci kebersamaan di Republik Indonesia. Jangan-jangan loh ya, karena dari statement-statement Anda menandakan dan menunjukkan bahwa Anda tidak bertoleransi dan Anda tidak ya memiliki nilai nasionalisme, ya. Tidak menunjukkan sama sekali kalau Anda memiliki nilai itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, imam masjid saja itu begitu antusias menyambut gitu loh. Dan ditambah lagi ada Kementerian Agama, ada Presiden Jokowi yang juga welcome, yang juga terbuka untuk kedatangan Paus Fransiskus, memfasilitasi, mengizinkan segala kegiatan. Ya, bahkan dari NU Nahdlatul Ulama mengizinkan kok di misa kemarin. Mengizinkan, ya, itu azan diganti dengan itu misa yang dipimpin oleh Paus Fransiskus. Ini kan kebanggaan dan kenamaan bagi Republik Indonesia, Pak Alfian. Ya, jangan Anda mementingkan diri Anda sendiri. Kalau Anda takut umat Anda untuk murtad, itu artinya bahwa Anda selama ini gagal membina umat Anda dengan benar, supaya mereka kuat dan tidak mudah goncang, tidak mudah murtad dari agama Islam. Artinya bahwa ya Anda yang harus berjuang bagaimana cara kemudian membimbing, membina umat Anda supaya tidak mudah pindah agama. Kalau itu yang Anda takutkan, seperti tuduhan Anda kemarin ya di video sebelumnya, bahwa ini akan membuat yang namanya kristenisasi, memperkuat jaringan mereka, memanfaatkan itu tentang demokrasinya kita dan lain sebagainya. Ini adalah tuduhan-tuduhan keji yang Anda lontarkan kepada Paus Fransiskus, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian silakan berkomentar ya terkait daripada Ustadz Alfian ini. Dan sekarang mari kita melihat bagaimana kemudian Imam Masjid Istiqlal yang kemudian akrab dengan Paus Fransiskus sampai berciuman loh, ya. Sampai dia cium itu kepala daripada Paus, lalu Paus juga pun memegang tangannya sampai mencium, meletakkan tangan imam masjid itu ke pipinya, ya, dengan rasa waduh yang luar biasa sekali loh, ya. Menunjukkan ada perbedaan tetapi satu, ya, dalam nilai kasih gitu, tanpa memandang agamamu apa. Kita lihat video berikut ini. Indahnya toleransi. Ya, inilah pelajaran yang bisa dipetik Optik melawai. Indahnya toleransi. Ya, inilah pelajaran yang bisa dipetik dari pertemuan pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, pada Kamis 5 September 2024. Ketika ada sesi foto bersama, dua tokoh itu awalnya saling berjabat tangan. Kemudian Nasaruddin Umar lebih dahulu mencium kening Paus Fransiskus yang saat itu tengah menyapa masyarakat. Tak lama setelah momen haru itu, Paus Fransiskus membalas dengan mencium punggung tangan Nasaruddin Umar hingga 2 kali. Bahkan Paus sempat menempelkan tangan Nasaruddin ke pipinya. Dari situ Paus Fransiskus lantas berpamitan dengan melambaikan tangannya. Tabuhan marawis juga mengiringi Paus Fransiskus meninggalkan Masjid Istiqlal. Paus Fransiskus tengah berada di Indonesia sejak 3 hingga 6 September 2024 dalam rangka perjalanan apostolik ke Asia dan Pasifik. Indonesia sendiri menjadi negara pertama dalam rangkaian kunjungan Paus Fransiskus, di mana nantinya akan dilanjutkan kunjungan ke Port Moresby, Papua Nugini, dan Vanimo dari 6 sampai 9 September 2024. Kemudian Dili, Timor Leste dari 9 sampai 11 September 2024 dan diakhiri di Singapura dari 11 sampai 13 September 2024. Ini merupakan kunjungan Paus ke Indonesia yang pertama dalam 35 tahun setelah kunjungan Paus Yohanes Paulus II pada 1989 silam. Kedatangan Paus Fransiskus pun begitu dinanti-nanti, terutama oleh umat Katolik Indonesia. Oke, teman-teman sekalian, itulah kalau bicara tentang toleransi ya teman-teman sekalian ya. Ya kita memang tetap berpikiran positif bahwa ulama ini atau imam masjid ini ya benar-benar memiliki ketulusan
dengan bersalaman dengan paus, ya, bahkan cium kepala paus dan berpelukan dengan paus mungkin, dan tentu menyambut dengan baik. Ya, ini kita berpikiran positif saja. Karena apa? Seperti Ustadz Alfian tadi, tidak semua orang demikian. Tidak semua umat Islam memiliki ya sikap seperti Ustadz Alfian. Dan juga rekan-rekannya, rombongan yang kemarin itu ya, ada pengacara itu ya, yang pengacara siapa namanya itu, yang sempat menggugat ijazah daripada Pak Jokowi juga ya. Itu mereka gabung dan mereka mau protes karena misa itu tampil di televisi nasional kita. Ya, ngeri memang teman sekalian ya. Pemikiran-pemikiran bobrok daripada yang katanya orang beragama, yang katanya orang suci, ya kan, tapi tidak memiliki rasa kemanusiaan sama sekali, ya. Baik teman-teman sekalian, silahkan berkomentar di kolom komentar dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.